Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar Islam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah kehadiran Al-Mukarram Al-Ustadz yang nantinya beliau akan memberikan pengetahuan-pengetahuan terkait dengan agama dan juga terkait dengan tema yang kita bahas pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu Al-Ustadz Al-Mutahhiri SSY SIPMH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustaz. Gimana tadi perjalanannya dari rumah ke sini Ustaz? Alhamdulillah lancar-lancar. Lancar, Masya Allah, mudah-mudahan lancar-lancar macet gitu ya Ustaz. Saya nggak menyimak lah ujungnya itu kan. Mudah-mudahan ini juga menjadi ladang amal ibadah kita ya Ustaz untuk mensyiarkan agama Islam. Dan bukan hanya Ustadz aja yang ada di studio, pemirsa. Kita juga kehadiran bintang tamu juga. Kalau kita lihat sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada ibu-ibu yang cantiknya luar biasa, pakai baju putih-putih ya Bu. Insya Allah ini melambangkan kesucian dan juga hati kita suci pada hari ini Bu ya. Bukan hari ini saja tapi kedepannya juga mudah-mudahan ini juga membuat hati kita bersih dan suci Bu. Kita sapa ibu-ibu majelis taklim dari Baitul Aman, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Baik. Sehat Bu ya? Sehat. Udah izin suami kan Bu ke sini Bu? Sudah, insya Allah dapat ridho suami Bu ya. Amin. Mudah-mudahan kita belajar hari ini dapat berkahnya Bu. Amin. Dan bukan hanya ibu-ibu dari majelis taklim, kita juga pada sore hari ini pemirsa dihibur langsung oleh El Hawa Musik. Masya Allah ada Mbak Wawa dan juga Bang Hafiz. Assalamualaikum El Hawa Musik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Suaranya merdu nggak Bu? Masya Allah. Nanti boleh yang mau duet nanti Bu ya. Masya Allah pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, adapun tema yang akan kita bahas pada sore hari ini yaitu terkait dengan berbahagialah menjadi takmir masjid. Nih pemirsa yang ada di rumah pasti sudah penasaran nih apa yang dimaksud berbahagialah menjadi takmir masjid. Langsung saja kita undang Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Mutahhiri SSY SIPMH untuk dapat bertausiah. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang berbahagia yang hadir di studio, abang presenter kita, Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang selalu dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini walaupun mungkin penuh dengan kegiatan yang kita laksanakan di hari ini, masih sempat kita bersama-sama mengaji. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita di dunia, di akhirat. Amin. Dan menjadi keberkahan bagi kita di dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, kalau panggil bapak-bapak, bapaknya cuma satu di sini. Sehat-sehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini jauh datang dari Jelutung. Tema kita berkaitan dengan masjid sebenarnya. Sering kita dengar, Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, kata-kata ta'mir masjid. Ta'mirul masjid ini terdiri dari dua suku kata. Kenapa kita kok harus berbahagia? Kita tahu dulu, ta'mir masjid itu apa? Ta'mirun itu diambil dari akar kata asal fi'ilnya ammara yu'ammiru ta'miran, sewazan dengan fi'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Itu kalau kata orang kaidah sarfiyah. Artinya membangun. Membangun, mendirikan. Itu secara bahasa. Ta'mirul masjid berarti membangun masjid, mendirikan
masjid. Nah, namun secara konsep kita orang Indonesia, takmirul masjid itu artinya orang atau panitia atau pengurus yang mengurus pembangunan masjid, yang mengurus bagaimana masjid ini bisa digunakan untuk beribadah dan menjadi orang yang bertanggung jawab kelangsungan ibadah itu di masjid tersebut. Ini namanya takmirul masjid. Gampangnya panitia masjid. Atau pengurus masjid. Emang jadi pengurus masjid itu enak ya? Jadi pengurus masjid itu Ibu, kerjanya 24 jam. Seminggu, ndak ada libur, ndak ada lembur. Dan plus tidak ada gaji. Ya. Makanya orang jadi pengurus masjid itu banyak nolak. Tapi kalau jadi gubernur ndak ada yang nolak. Tapi kalau jadi pengurus masjid banyak yang nolak. Padahal kalau kita tahu sebenarnya jadi pengurus masjid itu Masya Allah pahalanya. Ya. Luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Ya. Orang yang innama, hanya saja, ini hasar, artinya terbatas, tidak semua orang. Hanya saja yang dikatakan orang yang memakmurkan masjid itu satu katanya. Siapa orang yang memakmurkan masjid? Orang yang beriman kepada Allah. Dua, orang yang beriman kepada hari kemudian. Tiga, orang yang mengerjakan salat. Empat, orang yang menunaikan zakat. Lima, orang yang tidak takut kecuali dia hanya takut kepada Allah. Jadi syarat dikatakan orang yang mentakmirkan masjid, orang yang memakmurkan masjid itu dia punya kelima ini. Ya. Kalau mau jadi orang yang memakmurkan masjid, satu, dia harus takut dengan Allah, beriman dengan Allah. Berarti yang memakmurkan masjid itu wajib orang Muslim. Ya. Lalu siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid? Yang kedua, orang yang beriman dengan hari kemudian, hari akhirat. Nanti ini panjang sebenarnya jabarannya Ibu. Yang ketiga, orang yang mengerjakan salat. Aqama di sini artinya mendirikan. Aqama beda dengan fa'ala dalam kaidah bahasanya. Kalau fa'ala itu ngerjakannya bisa saja berpahala, bisa saja tidak berpahala. Bisa saja dia ini mengerjakannya dengan satu perbuatan yang baik, bisa jadi dia mengerjakannya karena mengharap sesuatu. Tapi kalau aqama, mendirikan, menegakkan, ini orang yang mengerjakan salat harapannya satu, Bu, hanya minta ridha Allah. Maka kita salat itu, niat salat mana? Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbil qiblati, adaan, ujungnya apa? Lillahi ta'ala. Ya. Lillahi ta'ala. Yang keempat, ataz zakah, orang yang bayar zakat. Masjid ini kalau tidak ada yang bayar zakat, zakat itu apa? Sedekah, bahagian sedekah. Artinya sedekah di sini sedekah wajibnya. Sedekah sunnahnya ada infak, ada hadiah, ada hibah, ada wakaf, hadiah, infak, sedekah itu sendiri. Nah, zakat itu yang wajibnya. Kalau yang wajibnya saja dibayar, apalagi yang sunnah. Gitu. Dan yang kelima, orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Inilah yang paling mantap, yang paling bagus menjadi pengurus masjid. Tugasnya apa pengurus masjid ini? Satu, membangun masjid. Membangun masjid itu membangun apanya, Bu? Fisiknya. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, Allah akan bangun dia nanti punya kapling satu rumah di surga. Kita mau punya rumah di surga, Bu? Mau. Rumah di dunia pingin, apalagi di surga. Walaupun KPR. Walaupun KPR. Emang bisa ya Ustaz nyicil punya rumah di surga? Ya sama dengan di dunia. Apapun yang kita infakkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjadi cicilan kita nanti ada akhirat.
Nah, ini yang menginfakkan, yang mentakmir, yang ngurusnya. Maka jadi pengurus masjid itu berat loh sebenarnya Bapak sekalian. Kenapa tidak digaji tadi? Megang duit banyak. Sekali Jumatan bisa 5 juta, 6 juta. Belum lagi yang nyumbang semen, yang nyumbang pasir, batu bata, segala macam. Nah, makanya di situ dikatakan yang paling berhak menjadi takmir itu yang mana? Lam yakhsha illallah. Yang tidak takut dia kecuali kepada Allah. Kalau orang yang menjadi takmir masjid tidak punya rasa takut, Bu. Berapa banyak semen kena korupsi? Berapa banyak batu bata yang tidak sempat terbangun? Kata ketua masjid, masjid kan belum bangun masjid nih. Saya pinjamlah dulu batu batanya untuk bangun rumah. Pinjam tidak balik lagi. Berarti dia tidak ada lam yakhsha illallah. Tak ada rasa takut kecuali pada Allah. Maka besar betul pahalanya orang yang mengurus masjid, yang membangun masjid, tapi juga besar resiko kalau menjadi pengurus masjid. Namun di balik resiko itu ada balasan yang diberikan Allah kepada orang yang memakmurkan masjid. Apa? Minimal dia sudah punya satu kapling di surga. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Ustadz. Kita mungkin jeda terlebih dahulu. Masih banyak lagi yang akan kita bahas terkait dengan berbahagia orang-orang yang sebagai pengurus masjid Ustadz. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam pada sore hari ini. Tentunya bersama guru kita ada Al-Ustadz Al-Mutahhiri SSY SIP MH. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ustadz kita akan buka sesi tanya jawab nih. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik. Oh ya. Berarti belum ya Bu ya nanti ya di segmen ini. Baik Ustadz, kita lanjut aja yang tadi Ustadz tadi terkait dengan berbahagia sebagai takmir masjid kan ada 5 ya Ustadz. Nah itu kita yang di sini apakah bagian dari takmir masjid Ustadz? Nah itu yang masih saya bingung Ustadz. Baik. Sehingga yang ibu-ibu sering cemburu dengan bapak-bapak kan. Sebab yang jadi takmir masjidnya rata-rata bapak-bapak itu kan. Terus kami mau dapat pahala gimana? Nah, itu Ustaz. Terus kita yang tidak jadi pengurus masjid gimana? Jadi konsep takmir masjid itu sebenarnya luas. Yang secara sempit tadi itu pengurus masjidnya atau yang mengurus mengelola masjidnya. Kita pun sebenarnya bisa menjadi takmir masjid. Tidak mesti menjadi pengurus masjid. Bagaimana cara kita menjadi takmir masjid? Mengisi masjidnya, sholat di masjidnya. Berarti kita juga termasuk orang yang memakmurkan masjid. Maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang ini orang bikin masjid sepertinya berlomba-lomba. Megah-megah, bagus-bagus. Bahkan ada saya lihat satu masjid itu belum masuk pintunya udah buka sendiri. Kayak di hotel. Otomatis berarti. Otomatis. Saking bagusnya masjid itu. Tapi yang saya sedih itu banyak masjid bagus-bagus, tapi jamaahnya Masya Allah sepi. Ini kita cuma mau bangun fisiknya saja, atau mau membangun ibadah di dalamnya. Padahal membangun fisik itu bahagian dari memakmurkan masjid. Ada yang lebih besar lagi, itu mengisi masjid itu, merawat masjid itu. Kemudian sholat di dalamnya. Masjid bukan cuma tempat sholat. Masjid itu juga tempat pendidikan. Makanya ada majelis taklim. Ada pengajian PAMI antara maghrib dan isya. Ada pengajian kegiatan hari-hari besar Islam. Boleh. Masjid boleh punya perpustakaan. Boleh. Masjid boleh tidak punya tempat bermain. Boleh. Di Turki, anak-anak kecil itu dengan imam masjidnya diajak main-main. Kenapa? Dijawab, kata beliau, kata Imam Turki, kalau anak kecil tidak pernah dikenalkan dengan masjid, bagaimana besarnya dia mau mengisi masjid ini? Maka kalau ada anak-anak kecil main di masjid, tidak apa-apa, cuman waktu sholat dilarang, ditegah. Kalau pas memang tidak waktu sholat, tidak waktu ibadah, silakan anak-anak itu bermain. Minimal dia mendekat dengan masjid. Nah kita ibu-ibu sekalian, satu tadi bagaimana? Ayo kita sholat di masjid. Ayo kita bersihkan masjid. Perempuan boleh Ustaz sholat ke masjid. Siapa bilang tidak boleh? Boleh. Di dalam kitab fiqh sunnah
Syekh Dr. Said Sabiq mengatakan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, perempuan itu boleh ke masjid, syaratnya satu, tidak boleh bersolek yang cantik-cantik. Tak perlu pakai gincu tebal 5 cm, bedak 10 mili, tak usah. Cukup pakai air wuduk dan pakaian solat saja. Yang kedua, aman dari fitnah. Jangan pula kaget Pak Imam seorang, ibu berdua, solat berdua lah, jangan. Itu timbul fitnah. Maka aman dari fitnah. Dua syarat ini, tidak bersolek, aman dari fitnah. Silahkan ibu-ibu solat ke masjid, tidak ada bantahan, tidak larangan ibu-ibu mau solat ke masjid. Jadi ibu juga dapat pahala memakmurkan masjid. Yang ketiga, kalau mau memakmurkan masjid, ayo kita jaga membersihkan masjid. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Nyapunya saja itu sudah dapat pahala. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah ini di daerah Sunan Ampel. Ada masjid namanya Masjid Ampel. Dekat Masjid Ampel itu ada satu makom. Orangnya satu, kuburannya 9, Bu. Namanya Mbah Soleh. Ya. Mbah Soleh ini apa kerjaannya? Nyapu masjid. Suatu ketika meninggal Mbah Soleh, kata Sunan Ampel, kok masjid kita kotor ya? Mbah Soleh sudah wafat, Sunan. Wah, coba Mbah Soleh masih hidup, pasti masjid kita bersih. Ternyata hidup itu Mbah Soleh, Bu. Hidup, besoknya hidup. Ketika hidup beliau nyapu lagi, bersih lagi, meninggal lagi, kotor lagi, sampai 9 kali. Yang ke-9 baru sudah wafat. Jadi nanti kalau ada rezeki silakan datang ke Surabaya, daerah Sunan Ampel. Itu siapa? Bukti maunah, pertolongan, karomah bagi orang yang memakmurkan masjid. Di dunia sudah nampak karomahnya, apalagi di akhirat. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Kalau tadi saya mendengar kisah di Turki, Ustaz ya, imamnya ngajak main anak-anak kecil. Nah ini terkhusus di tempat kita lah, Ustaz. Biasanya kalau ada anak-anak kecil itu main di dalam masjid itu biasanya dimarahin. Itu gimana pandangan Ustaz? Karena memang anggapan orang kita membuat ibadah jamaah tidak khusyuk. Sebenarnya ada cara kalau kita mau mengajak anak kecil ke masjid. Kalau kita, Bapak Ibu sekalian, ngajak anak ke masjid, nyuruh anak ke masjid, kita juga ke masjid. Jangan nyuruh anak pergi ngaji ke masjid, maknya masih sibuk nonton Ikatan Cinta. Bapaknya masih sibuk pakai celana pendek lagi ngopi depan rumah ngerokok pula. Pergi ke masjid, bapak sibuk merokok. Kalau kita nyuruh anak ke masjid, kita ke masjid pegang anak itu. Ketika sholat, dekat bapak dengan anaknya. Nak, jangan kabur, jangan kemana-mana. Dekat bapak sholat. Kalau bapak sholat, Anda sholat, jangan kabur. Kalau jabur, jewer. Bukan anak-anak itu malah disuruh ditinggalkan. Kebanyakan seperti itu. Tapi tidak semuanya. Kebanyakan seperti itu. Kalau kita orang tua soleh, insya Allah anak pun akan soleh. Insya Allah. Berarti untuk mencetak generasi yang sekarang mungkin anak-anak kita, Ustaz, itu gimana supaya nanti besarnya itu bisa menjadi seorang yang takmir masjid itu, Ustaz? Yang pertama kita kenalkan anak kita dengan masjid. Memang sebagian ulama mengatakan kalau anak usia bawah 5 tahun belum mumayyiz, ibu-ibu, itu sebaiknya dosa dibawa ke masjid. Cukup dia di rumah saja kalau sholat. Tapi kalau anak-anak sudah umur usia di atas 5 tahun sudah mumayyiz, boleh dia bawa ke masjid. Karena anak-anak di atas usia itu dia sudah tidak lasak lagi. Sudah agak tenang. Kenalkan dia dengan masjid. Yang kedua, kalau anak-anak kita ingin dia menjadi anak yang baik, solehkan diri kita, baru kita solehkan anak kita. Yang ketiga, dekatkan dia selalu dengan masjid. Jangan jauhkan dia dengan masjid. Jangan usir dia ketika lagi sholat. Jangan marahi dia ketika dia lagi mengaji tidak baik. Boleh memarahi anak kalau memang sudah kelewatan dalam keadaan marahnya. Jangan buat dia takut datang ke masjid. Sekarang kita anak-anak mau balik, kamu ngapa ke masjid? Jangan. Bila perlu rangkul. Kalau memang dia sholatnya agak main-main, ayo kita dekati mereka, kasih tahu pemahaman yang baik. Bila perlu kalau kita punya rezeki, kasih anak-anak itu pemancingnya. Apa? Mungkin bisa dengan makanan-makanan, mungkin bisa dengan mainan-mainan. Tidak apa-apa di masjid punya mainan, boleh. Tapi jangan di tengahnya, bikin tempat khusus untuk anak-anak bermain. InsyaAllah. InsyaAllah, luar biasa pembahasan kita pada sore ini, ibu-ibu ya. Nah ini Ustadz, kalau tadi kan kita sudah membahas terkait dengan ibu-ibunya gimana, apakah bisa menjadi takmir masjid, terus juga bagaimana menciptakan generasi yang kedepannya bisa menjadi pengurus masjid atau memakmurkan masjid. Ini saya di bagian takmir masjidnya Ustadz, itu bagaimana peran takmir masjid itu dalam membangun ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah masyarakat itu Ustaz? Biar bisa juga merangkul masyarakat yang di sekitar itu, biar bisa nanti juga meramaikan masjid seperti itu Ustaz. Yang pertama, jangan memperbesar perbedaan. Yang kedua,
perkecil jarak. Apa yang maksud saya jangan memperbesar perbedaan? Khilafiyah di masyarakat. Imam berkunut, takmir masjid tak berkunut. Gara takmir masjid, ganti imam, akhirnya berubah. Jangan. Ini hanya khilafiyah. Khilafiyah mazhab saja. Kemudian jaga jarak. Sebab kita dalam memakmurkan masjid itu hikmahnya apa? Dekat dengan masyarakat, kenal dengan masyarakat. Yang ketiga adalah kita menjadi takmir itu supaya lebih dekat itu agar masyarakat mengenal kita. Kita mengenal masyarakat. Maaf, kita di kota ini, di kota Jambi ini, banyak orang yang pergi pagi pulang malam. Kadang tidak tahu tetangga masih hidup apa tidak, kadang tidak tahu kadang. Kenapa? Karena jarang kita bergaul. Maka konsepnya bagaimana? Masjid itulah sebagai perkat dan pengurus masjid. Hindari jarak perbedaan, dekatkan dengan kemaslahatan. Jadi bila perlu buat pengajian, sudah buat pengajian, buat kegiatan-kegiatan, buat misalnya untuk pemuda-pemuda kita dibikin kompangan atau segala macam. Khilafiyah itu pasti ada, perbedaan pendapat mazhab itu pasti ada, tapi jangan buat itu menjadi besar. Kebanyakan ada pengurus masjid yang memaksakan kehendak, padahal di suatu wilayah kebiasaannya tidak seperti yang diinginkan pengurus masjid. Ini bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Maka di pengurus masjid itu ada imamnya, ada khatibnya, ada bilalnya, ada yang mengurusi ibadahnya, ada bahagian hari besarnya, ada yang tukang cari dana, ada ketuanya, ada bendahara. Ini harus sinkron. Nah, memang untuk menimbulkan kebersamaan itu agak berat. Tapi kalau tidak dimulai kapan lagi? Berarti apakah perlu sebagai seorang takmir masjid itu sebagai contoh ya Ustadz, itu tuh datang ke rumah-rumah warga yang sekitaran masjid untuk mengajak kebaikan, ngajak sholat, ngajak pengajian dan lain sebagainya. Kalau bukan orang yang sekitar masjid yang mengisi masjid, siapa lagi? Kalau misalnya yang diajak itu tidak mau Ustadz, itu gimana Ustadz? Tugas kita hanya mengajak ya, hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak boleh kita mencaci maki, mengatai orang itu tidak benar. Sampai-sampai kita, ngapain ngajak dia sholat, dia pemabuk, tidak boleh. Bisa jadi yang pemabuk itu sebenarnya dia mau tobat cuman malu. Bisa jadi orang yang rajin beribadah ke masjid itu setiap hari bukan karena Allah tapi karena riya. Aku nih ustadz malu pula ada ke masjid. Nanti tengok orang macam mana. Jadi semua orang itu punya hak untuk baik. Semua orang punya hak untuk menjadi lebih baik. Memang semua orang punya masa lalu, tapi setiap orang berhak memiliki masa depan. Masya Allah, luar biasa. Baik Ustadz, kita mungkin jeda terlebih dahulu ya. Ibu-ibu, nanti setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi sabar dulu Bu ya, ditahan dulu ya pertanyaannya ya. Tadi sudah nggak sabar tadi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Syiar Islam. Terima kasih pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Syiar Islam pada sore hari ini, tentunya dengan Al-Ustadz Al-Mutahhiri dan juga ada ibu-ibu Majelis Taklim dari Baitul Aman, dan juga kita tadi baru saja mendengarkan El Hawa Musik, Masya Allah melantunkan syair-syair Islam. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab bagi ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, ibu, silakan tunjuk tangan. Boleh berdiri ibu. Boleh perkenalkan diri dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zelmawati. Kami dari pengajian Majelis Taklim Baitul Aman. Jadi kami di sana tiap hari Kamis juga Pak ada pengajian. Nah di sini saya terima kasih dengan Bapak yang telah menerangkan yaitu takmir masjid tadi Pak. Karena saya termasuk di dalam itu juga dikatakan pengurus juga dalam masjid itu. Nah tiap pagi saya dengan bapaknya tetap bangun untuk pergi ke masjid itu sholat. Dan bapaknya jadi imam. Imam dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia seluruhnya. Samping itu saya membantu
untuk memakmurkan masjid itu, Pak. Masya Allah. Saya terima kasih Bapak sampai menerangkan masalah masjid tadi, Pak. Takmir masjid itu yaitu memakmurkan masjid, ya Pak ya. Memakmurkan masjid. Nah, di sini supaya masjid saya tambah bagus dan indah dan jemaahnya tambah banyak, saya mau bertanya dengan Bapak, apa langkah-langkah untuk memakmurkan masjid itu? Yang kedua, orang yang senang ke masjid atau ahli masjid itu bukan dikatakan tahmir. Itu apa, Pak? Jadi saya kurang jelas, saya minta jelaskan dengan Bapak. Dan juga kalau seperti yang membersihkan masjid kan spesial itu apa, jadi ada bedanya. Dan saya juga mungkin bisa saya untuk selanjutnya untuk memakmurkan masjid itu dapat dari Bapak apa langkah-langkahnya untuk memakmurkan masjid itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zelmawati. Masya Allah Pak Ustadz, sepertinya sudah bawa buku, dicatat tadi panjang Bu ya. Masya Allah. Baik Ustadz, dipersilahkan Ustadz untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Zelmawati. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langkah kita untuk memakmurkan masjid, yang satu sudah Ibu lakukan. Yang dua sudah Ibu kerjakan. Yang ketiga adalah mengajak orang. Mengajak orang itu Ibu tidak perlu dengan kekerasan, tidak perlu dengan ucapan. Mengajak orang dengan perilaku itu juga sudah mengajak. Namanya dakwah bil hal. Dakwah itu ada dakwah bil aqwal, dakwah bil af'al, ada dakwah bil ahwal. Kebiasaan kita sehari-hari. Dan Ibu sudah melakukan dakwah bil ahwal wal af'al. Tinggal aqwal, ucapannya. Ayo nak, minimal kita ngajak siapa dulu Bu? Ajak anak cucu kita terlebih dahulu. Setelah itu tetangga kita, baru mengajak orang di sekitar kita. Tugas kita hanya mengajak. Perkara mereka mau ikut itu pribadi masing-masing. Hidayah Allah yang memberi. Tapi bisa jadi mereka mau ke masjid melalui perantara kita. Nah, memakmurkan masjid itu bukan hanya membangun tadi. Kalau membangun insya Allah semua orang mampu sekarang Bu. Duitnya lebih limpah orang sekarang ini. Alhamdulillah, itu hikmah salah satunya. Tapi termasuk tadi Ibu, jadi membersihkan masjid itu termasuk memakmurkan Bu sebenarnya. Memakmurkan dari sisi apa? Dari sisi dia beriman kepada Allah. Ya, an-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Berarti kalau orang dia beriman kepada Allah, dia akan menjaga kebersihan masjid. Memang secara lingkup kecil, takmir masjid itu tadi yang saya bilang, pengurus masjidnya. Tapi secara umum, secara global, kita semua ini takmir masjid. Tinggal kita mau jadi takmir masjid, jadi orang yang memakmurkan masjid atau tidak. Nah, maka orang yang sholat belum tentu menjadi takmir masjid. Iya betul. Siapa dia? Musafir. Cuma numpang lewat. Numpang sholat. Tapi yang berhak menjadi takmir Bu, yang memang betul-betul mentakmir masjid sebenarnya adalah, sekali lagi saya katakan, kita yang tinggal di sekitaran masjid. Orang di luar lingkungan kita itu tidak wajib memakmurkan masjid. Bahkan Nabi sempat menyampaikan, Rasulullah sempat menyampaikan bahwasanya orang yang paling dimuliakan Allah itu orang yang rumahnya dekat dengan masjid. Dan dia mau datang ke masjid. Tapi orang yang paling dilaknat Allah, orang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak mau datang ke masjid, tidak mau membersih masjid, tidak mau gotong royong di masjid, tidak mau ngisi masjid, tidak mau ikut kegiatan masjid. Jadi kita semua bisa berhak jadi takmir. Semua kita berhak jadi takmir, tapi untuk jadi pengurus harus ada pemilihan. Itu saja. Jadi gitu Bu ya. Jadi 1 dan 2 sudah include semua. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Iya. Iya, itu termasuk bukan takmir secara artian pengurus masjid, bukan. Tapi orang yang menghidupkan, man ahya, orang yang menghidupkan, mengisi dan mendakwahkan Islam itu di masjid itu. Mereka bukan takmir masjid, pengurus masjidnya,
tapi orang yang memakmurkan masjid dari sisi mengisi masjidnya. Masya Allah. Baik Bu. Sudah jelas Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah Bu ya dunia akhirat. Baik, selanjutnya Ibu untuk pertanyaan yang kedua. Iya, silahkan Ibu berdiri. Iya, mic-nya. Ya. Oke. Silahkan Ibu perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Ningsi, jamaah Langgar Baitul Aman Pak. Memang amannya Pak. Amin. Alhamdulillah. Yaitu Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung gue Pak. Apa dak lagi aman Pak? Aman. Yang ingin saya tanyakan Pak, ini di luar konteks. Ya. Yaitu atau di luar tema, apa beda dan manfaat sholat sunat awabin dengan sholat sunat taubat? Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna Ningsi atas pertanyaannya. Kami persilahkan Pak Ustadz untuk dapat menjawab. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salat sunat awabin dan salat sunat taubat maknanya sama Bu. Awab artinya orang yang taubat. Salat taubat juga. Salat taubat juga salat kita berpasrah diri, menyerahkan, memohon ampun kepada Allah. Salat taubat juga. Tapi bedanya salat sunat awabin dengan taubat, ini cara pengerjaannya. Di dalam kitab Nihayatuz Zain, Syekh An-Nawawi mengatakan yang namanya salat sunat awabin itu dilaksanakan ba'dal maghrib sebanyak 6 rakaat. Itu awabin. Ada doa khususnya nanti. Tapi kalau salat sunat taubat, itu salat sunat taubat yang mutlak tidak terikat dengan waktu. Kapanpun boleh kita mengerjakannya. Dianjurkan sebelum salat sunat taubat, mandi taubat. Setelah mandi taubat, baru salat sunat taubat. Kalau tak mandi Ustaz, enggak apa-apa. Yang penting mandi wajibnya sudah. Itu. Kalau mandi taubatnya sunnah. Dan dia harus bersih. Nah, kapan salat taubat dilaksanakan? Waktunya bebas. Yang penting jangan di waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan itu ada 5. Ya, salah satunya yang paling penting itu adalah setelah salat subuh dan sebelum salat maghrib, setelah salat asar, waktul istiwa. Itu kalau bisa jangan salat di sana untuk taubat. Kalau yang paling bagus salat taubat kapan Ustaz? Malam hari saja setelah salat sunat tahajud. Tapi kalau sudah maghrib itu salat sunat awabin. Nama lain salat sunat awabin itu salat sunat ghaflah. Salat sunat yang banyak orang lupa dan banyak orang tidak mengerjakan. Padahal pahalanya besar. Masya Gitu. Allah. Mic-nya Bu. Iya, Oh iya, boleh mic-nya Pak Bu ya. Ustadz, mohon maaf. Doanya kira-kira apa sama atau gimana Pak? Gini, kalau sholat atau mohon uraian tentang makna kita mengerjakan taubat dengan awabin itu. Esensi keduanya adalah sama, bentuk pemasrahan dan penyerahan diri kita kepada Allah, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan yang lalu dan berusaha untuk mengerjakan perbuatan baik. Cuman cara pengerjaannya, Bu. Kalau awabin itu sudah kalau sudah taubat itu sudah masuk sunnah awabin, awabin itu waktunya yang ditentukan. Cara mengerjakannya bagaimana? Kalau bisa 6 rakaat itu 3 kali salam, berarti 2-2. Ya. Kalau tidak sempat 3 kali, Ustadz, tidak sempat 6 rakaat, cuman sempatnya 2 rakaat, ya tidak apa-apa. Apa ayat yang dibaca? Ayatnya bebas Ibu, mau apa saja boleh. Tapi kalau mengambil sunnah Nabi, kalau sholat sunat itu baca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Fatihah rakaat pertama, yang kedua Qul huwallahu ahad atau al-ikhlas. Nah, 2 ayat ini Ustadz kami ulang-ulang lagi untuk yang salam kedua, salam ketiga, boleh, tidak apa-apa. Mau sampai 20 kali salamnya pakai itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa divariasi juga lebih baik sambil mengulang-ulang hafalan. Doanya sama atau beda? Ada sedikit perbedaan antara doa keduanya. Kalau salat sunat awabin itu doanya lebih pendek dan lebih ringkas. Tapi kalau untuk salat sunat taubat doanya agak lebih panjang. Ini mohon maaf Ibu karena waktu kita terbatas. Kalau nanti kita ngaji lagi. Kita ngaji lagi Bu ya. Kalau nggak besok ngundang lagi Pak Ustaz. Baik, selanjutnya kita buka di pertanyaan terakhir. Ya. Oh iya Ibu, silakan berdiri Bu. Ya, perkenalkan diri Bu ya. Ya dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Masrah dari pengajian Masjid Baitul Aman dari Kecamatan Jelutung.
Ini ada pertanyaan saya Pak Ustadz mengenai masjid tadi. Ya. Saya suami istri menjadi marbot masjid sudah jalan 14 tahun lamanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi di dalam marbot masjid itu kami bukan hanya menjalankan membersihkan apa segala macam, tapi merangkap juga sebagai pengurus keuangan kalau ada sholat Jumat. Nah sudah itu bisa juga kadang kalau imam tidak ada terpaksa bapak jadi imam sebagai guru ngaji. Nah jadi pertanyaan saya itu sering kadang ada kedengaran gitu kan, bagaimana saya menyikapi seandainya ada yang dari belakang tuh kan, itu apa katanya ini jadi tukang sapu-sapu kayak gitu kan. Nah, tapi kalau batin saya itu rasanya selama 14 tahun itu nggak bisa melepaskan masjid itu Pak Ustadz. Ibarat sayur tuh nggak ada garamnya gitu. Nah, jadi suami istri saya mengurus. Jadi bagaimana saya menyikapi jikala ada orang-orang yang berkata demikian. Nah dan satu lagi Pak Ustadz. Nah misalnya di dalam masjid itu kan masjidnya tuh baru dibangun gitu ya. Nah, misalnya ada yang sudah tidak terpakai lagi karena sudah diganti yang baru. Ada ayat-ayat yang dulunya kan langgar. Nah, jadi terbuat cuma dari triplek. Nah itu misalnya saya ambil, saya bawa pulang, saya tempel lagi di rumah. Itu boleh dah Pak Ustadz? Barang-barang yang kayak gitu. Nah demikian pertanyaan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masrah. Ya kami persilakan duduk lagi Bu ya. Ya kami persilakan Ustadz untuk mendapat. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama saya jawab satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadisnya cukup panjang, saya artikan saja. Bahwasanya suatu ketika ada sepasang pemuda, lelaki dan perempuan, itu kerjaannya nyapu masjid. Suatu ketika ada seorang pemuda yang tukang nyapu masjid ini meninggal Bu. Rasulullah bertanya dengan sahabat, "Wahai sahabat, mana si pemuda yang tukang nyapu masjid ini?" Dijawab Rasulullah, "Lah, Rasul tidak tahu, dia sudah meninggal ya Rasul." Rasulullah akhirnya agak tinggi suaranya. "Loh, kamu nggak ngomong sama saya kalau dia sudah meninggal? Di mana dia meninggalnya? Di mana dia dikuburkan? Di mana dia disolatkan?" Kenapa Rasulullah begitu? Karena Rasulullah cinta dengan orang yang memakmurkan masjid. Jadi kalau ada orang Ibu yang hobinya gini, ngomongin orang, ya sudah, sowat gitu loh, biarin aja. Iya, ya namanya manusia itu kadang kita tuh tidak pernah betul di mata orang, Bu. Betul lebih di mata orang, salah juga. Salah. Apalagi salah, tambah salah. Yang penting kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, barang yang ada di masjid itu biasanya barang wakaf. Barang wakaf itu apa arti wakaf? Wakaf artinya intiha, putus. Yang putus apa maksudnya? Putus itu dari orang yang memberi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibah, tidak boleh digadai, tidak boleh di apa-apa. Artinya hanya untuk masjid. Jadi kalau memang barang kaligrafi yang di masjid itu tadi dibeli dari uang wakaf, Itu cuma bikin sendiri. maaf sebentar. Kalau memang itu uangnya dari uang wakaf, maka itu tidak boleh Ibu bawa ke rumah. Kecuali ada izin dari pengurus masjid atau Ibu mau mengganti dengan senilai uang. Ya. Tapi kalau misalnya itu Ibu bikin sendiri, Ibu buat sendiri pakai uang sendiri, tapi Ibu sudah berikan kepada masjid, itu akadnya apakah wakaf atau infak atau sedekah? Kalau sedekah dengan infak memang boleh ditarik balik. Tapi apa kata orang? Ya, jadi kalau yang sudah ditaruh di masjid, Ibu mau ambil balik, minimal ngomong dengan pengurus yang lain. Iya, supaya tidak timbul perdebatan. Itu kan mau dibuang. Iya, betul. Mubazir, Iya. biar saya ambil tempel di rumah. Iya. Maka saya bilang tadi, wakaf itu intiha. Tidak boleh dijual, tidak boleh diambil, tidak boleh dihibah, tidak boleh. Yang penting untuk masjid aja. Tapi kalau memang dia itu sudah tidak dimanfaatkan lagi, menurut mazhab Hanafi boleh, tapi diganti senilai harta. Tidak apa-apa. Kalaupun Ibu nanti, ini menurut Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh sama sekali Bu. Nak hancur-hancurlah barang tu Bu. Itu kalau sudah masjid. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, boleh Ibu ambil, tapi diganti senilai harta. Walaupun mungkin Ibu kemarin sudah pernah menginfakkan atau mewakafkannya kembali. Seperti itu Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz pada sore hari ini bisa menambah wawasan kita Bu ya, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada Ustadz. Baik Ustadz, selanjutnya kesimpulan dari Ustadz. Ya. Baik, terima kasih.
para pemirsa dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang ada di studio, memang menjadi pengurus masjid adalah salah satu pekerjaan yang bernilai ibadah yang hanya Allah nanti membayarnya bagi kita pahalanya. Allah yang hanya membayar. Yang penting kita tetap ikhlas merawat dan membangun masjid yang kita punya. Kalaupun kita tidak jadi pengurus masjid dalam artian takmir masjid, pengurus masjid, kita masih bisa memakmurkan masjid dengan meramaikan masjid, mengisi masjid, kemudian kita juga masih bisa membersihkan masjid dan merawat masjid dengan cara kita sendiri. Insya Allah, Allah akan tetap menilai dan menghitung kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan Allah memberi kita satu tempat di surga karena kita sudah menghidupkan dan memakmurkan masjid. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu ya, tidak bisa memuaskan karena memang bukan alat pemuas, tapi insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita kemudian berjumpa. Insya Allah. Dialog kita pada sore hari ini Ustadz ya, ibu-ibunya juga semangat tadi bertanya. Nanti pesan saya Bu, kalau memang masih belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan, undang Ustadz ke majelis taklim Ibu ya. Undang juga saya Bu. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi suatu keberkahan kita pada sore hari ini, dan juga bisa menambah wawasan kita, bukan hanya yang ada di studio, juga pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah. Tak terasa Ustadz sudah 1 jam kita menemani pemirsa yang ada di rumah. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum pamit undur diri saya ingin berpantun. Nah, jadi ibu-ibu ketika saya berpantun ibu boleh ya bilangnya elok. Kita kan orang Melayu Bu ya. Eloknya Intan Mbak Kaca. Kurang kompak. Eloknya Intan Mbak Kaca. Bismillah awal yang dibaca. Ikolah salam penutup kata. Sebagai tanda kita pernah bertatap muka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.